Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat di luar sana, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Putri Aulia Ramadhani, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 666123070. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa yang terhormat kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang proses analisis SWOT yang terdiri dari analisis EVAS dan juga IVAS serta strategi yang akan diberikan dalam video kali ini. Nah, bagaimana proses analisis dan hasil dari analisisnya? Ikutin terus ya! Teman-teman, pertama-tama kita akan menganalisis terlebih dahulu dari IVAS dan juga EVAS dari organisasi publik yaitu Dinas Koperasi dan juga UMKM Provinsi Banten. Nah, untuk pertama kita akan menganalisis terlebih dahulu internal factory analysis summary-nya atau IFAS. Di pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki jumlah koperasi dan UKM yang cukup banyak dan berkembang. Di sini saya memberikan bobot sebesar 3 dan kemudian ratingnya 2 serta skornya mendapatkan 6. Nah, kemudian juga ada pengelolaan sumber daya manusia, koperasi dan usaha kecil menengah yang dapat dikembangkan. Sama di sini juga saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian ratingnya sama 2 dan kemudian skornya 0,4. Kemudian memiliki banyak koperasi yang sudah berjalan dan berkembang secara produktif. Di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian ratingnya 3, dan didapatkan skornya sebesar 0,6. Nah, kemudian di sini ada komitmen pemerintah daerah yang baik untuk terus mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah. Di sini saya memberikan bobot sebesar 0,5 serta rating sebesar 2. Nah, dari bobot dan rating tersebut dikalikan menjadi 0,2 yang menjadi skor. Nah, kemudian ada berkembangnya koperasi dan usaha kecil menengah dengan inovasi produk yang baik. Nah, di sini bobotnya yang saya berikan sebesar 0,2, kemudian terdapat ratingnya sebesar 1, dan didapatkan hasil skornya itu sebesar 0,2. Nah, untuk strength sendiri di sini bobotnya didapatkan hasilnya 1, dan juga skornya sendiri dapatkan 2. Kemudian kita lanjut nih teman-teman, dalam analisis IFAS itu terdapat weakness atau kelemahan. Nah, di kelemahan ini yang pertama ada sebagian besar koperasi dan usaha kecil menengah belum optimal menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 4, di mana bobot 4 itu kemudian juga diberikan rating sebesar 1, sehingga skor yang dihasilkan sebesar 0,4. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah koperasi dan usaha kecil yang belum memiliki produk yang berdaya saing di tingkat nasional. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,1 dan kemudian ratingnya 1 sehingga menghasilkan skor 0,1. Dan kemudian perkembangan kualitas koperasi dan usaha kecil masih lambat dan perkembangannya. Di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian 1 untuk rating sehingga menghasilkan skor sebesar 0,2. Nah, kemudian ada jaringan pasar untuk memasarkan produk koperasi dan usaha kecil menengah belum optimal. Di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian saya memberikan ratingnya 2 sehingga menghasilkan skornya itu 0,4. Kemudian koperasi dan usaha kecil masih sedikit yang mendapat kepercayaan pendanaan dari bank. Nah, di sini bobotnya itu 0,1, kemudian saya memberikan ratingnya 1 sehingga menghasilkan skor sebesar 0,1. Nah, di sini untuk weakness sendiri bobotnya itu subtotalnya terdapat 1 dan juga skornya itu terdapat 1,2. Nah, untuk skor sendiri dari strength dan juga weakness didapatkan hasil 0,8. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah menganalisis internal factory analysis summary atau faktor yang terdapat dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan menganalisis external factory analysis summary atau EVAS atau faktor dari luar organisasi tersebut. Yang pertama ada opportunities, di mana opportunities adalah peluang. Nah, di opportunities ini atau peluang, yang pertama itu ada jumlah masyarakat Banten yang luas membutuhkan produk yang banyak untuk dipenuhi. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,3
dan memberikan ratingnya sebesar 4 sehingga didapatkan skornya itu sebesar 1,2. Kemudian ada komitmen pemerintah yang memberikan kemudahan dalam perizinan kelembagaan usaha. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian ratingnya sebesar 4 sehingga dihasilkan skornya yaitu 0,8. Kemudian adanya terbuka pasar dan jaringan pemasaran dengan kerjasama daerah lain nasional dan internasional. Ini saya berikan bobot sebesar 0,1, kemudian ratingnya 3, dan dihasilkan skornya 0,3. Kemudian ada makin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan koperasi dan berusaha pada sektor usaha kecil menengah. Di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian ratingnya sebesar 3, dan dihasilkan skor sebesar 0,6. Kemudian, belum semua daerah memiliki koperasi dan wadah usaha kecil. Menjadi peluang untuk membuatnya koperasi dan usaha kecil baru. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, kemudian ratingnya 3 sehingga dihasilkan skor sebesar 0,6. Nah, dari opportunities atau peluang sendiri, bobotnya dihasilkan sebesar 1. Kemudian skor yang dihasilkan sebesar 3,5. Nah, kita lanjut nih teman-teman, dalam analisis EVAS juga terdapat threat atau ancaman. Nah, di ancaman sendiri yang pertama, produk luar daerah dan luar negeri yang lebih berkualitas masuk ke dalam daerah atau masuk ke dalam wilayah Banten nih teman-teman. Nah, di sini bobot yang saya berikan sebesar 0,1, kemudian rating sebesar 4 sehingga dihasilkan skor sebesar 0,4. Nah, kemudian untuk ancaman berikutnya adanya kurang berkembangnya koperasi dan usaha kecil di Banten akan mendorong intervensi koperasi daerah lain yang masuk. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,3, kemudian ratingnya 3, dan dihasilkan skor sebesar 0,9. Nah, untuk ancaman berikutnya, kurang baik dalam tata kelola kelembagaan koperasi akan mengakibatkan tidak efektif dan tutup. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,1 dan rating saya memberikan 3 dan juga skor saya memberikan 0,3. Nah, kemudian belum banyaknya koperasi yang tumbuh dengan sangat baik sehingga citra koperasi masih belum berkembang. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,2, rating saya memberikan 3 sehingga menghasilkan skor sebesar 0,6. Dan kelemahan yang terakhir yang pertama yaitu masih rendahnya jiwa kewirausahaan dalam mengelola koperasi dan usaha kecil menengah akan membuat lambat dan keberhasilan menjadi terhambat. Nah, yang pertama itu bobotnya ada 0,3, kemudian saya memberikan ratingnya 3 sehingga menghasilkan skor 0,9. Dari threat sendiri atau ancaman sendiri dihasilkan bobot sebesar 1 dan juga skornya 3,1. Kemudian total analis EVAS atau External Factory Analysis Summary itu dihasilkan skor sebesar 0,4. Nah, untuk skor yang didapatkan dari EVAS atau skor EVAS sendiri, yang pertama itu dari opportunities dan juga ditambah dengan trades, itu didapatkan skor sebesar 0,4 teman-teman. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita udah menganalisis IVAS dan EVAS. Nah, di sini dari analisis tersebut maka dibuatlah kuadran SWOT. Nah, adapun kuadran SWOT dari Dinas Koperasi dan juga UMKM Provinsi Banten, maka terletak pada kuadran 1, di mana kuadran 1 adalah kuadran progresif. Nah, 0,8 itu skor dari analisis IVAS, sedangkan 0,4 itu skor dari analisis EVAS. Nah, dari hasil kuadran SWOT ini, maka Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Banten terletak pada kuadran 1, di mana dari situ kita bisa menyimpulkan nih bahwa organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk berkembang dengan strategi progresif, teman-teman, dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal secara optimal, serta mengatasi kelemahan dan ancaman sektor koperasi dan UKM di Banten dan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih kompetitif dan juga inovatif. Nah, dari kuadran SWOT ini, maka kita ketahui nih bahwa Dinas Koperasi Provinsi Banten terletak pada kuadran 1 yaitu progresif. Nah, dari kuadran ini maka kita bisa kembangkan nih untuk membuat cara atau strategi untuk mengatasi dan juga cara dan strategi dalam matriks SWOT-nya. Nah, untuk cara dan strategi dalam matriks SWOT-nya kita akan bahas berikutnya.
Kita lanjut ya teman-teman, karena tadi kita udah mengetahui nih kalau misalnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dalam kuadran SWOT itu terletak pada kuadran 1 yaitu progresif. Nah dari situ kita bisa mengembangkan nih dalam matriks SWOT-nya dalam bentuk strategi untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu ada SO, matriks SO-nya atau strength dan juga opportunities. Yang pertama itu meningkatkan promosi melalui platform e-commerce dan juga sosial media untuk memperkenalkan produk koperasi. Nah, di sini bobotnya itu saya memberikan 0,3 dan juga ratingnya 4 sehingga skor yang didapatkan sebesar 1,2. Nah, berikutnya ada membangun jaringan kerjasama dengan distributor internasional untuk menembus pasar global. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,35 dan juga rating sebesar 3 sehingga dihasilkan skor sebesar 1,05. Nah, kemudian untuk SO yang terakhir itu mengadakan pelatihan pemasaran digital untuk anggota koperasi guna meningkatkan kemampuan promosi online dan adaptasi terhadap pasar digital. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,35, ratingnya saya memberikan 4 sehingga skor yang didapatkan sebesar 1,4. Nah, di sini total dari SO atau matriks dalam strength dan opportunities didapatkan 1 dan skornya didapatkan sebesar 3,65. Nah, kemudian kita lanjutin teman-teman dalam matriks SWOT yaitu strategi dalam WO atau weakness dan juga opportunities. Nah, di weakness dan opportunities ini yang pertama ada pelatihan teknologi digital untuk pengurus koperasi dan pelaku UKM meliputi penggunaan platform e-commerce, sosial media, marketing, dan sistem pembayaran digital. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,25, rating sebesar 2, dan juga didapatkan hasil skornya sebesar 0,5. Nah, kemudian untuk WO berikutnya, ada program riset dan pengembangan produk dengan menyediakan pendanaan dan pelatihan bagi UKM untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Dan di situ saya memberikan bobot sebesar 0,35, rating sebesar 2, dan dihasilkan skor sebesar 0,7. Nah, berikutnya, strategi dalam weakness dan opportunities terdapat membentuk unit layanan konsultasi bisnis untuk mendukung UKM dan koperasi dalam menyusun strategi pemasaran, branding, serta pengelolaan keuangan guna meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global. Nah, di sini didapatkan bobot sebesar 0,4, kemudian ratingnya 4, maka hasil skornya adalah 1,6. Nah, dari analisis tersebut didapatkan bobot untuk strategi weakness dan opportunities sebesar 1, dan juga skornya untuk WO atau weakness dan opportunities sebesar 2,8. Nah, kita lanjut teman-teman ke strategi dalam matriks ST atau strength dan juga traits. Nah, yang pertama memunculkan kampanye pemasaran internasional untuk produksi koperasi dengan menggunakan platform digital seperti e-commerce, lagi-lagi yang internasional seperti Lazada, Shopee, dan juga mungkin bisa seperti Amazon juga teman-teman. Di sini bobot yang saya berikan sebesar 0,32, kemudian ada ratingnya saya memberikan 3 sehingga didapatkan skornya sebesar 0,96. Nah, kemudian untuk ST berikutnya mengadakan seminar dan workshop yang berfokus pada literasi keuangan untuk koperasi dan UKM dengan tujuan meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan kredibilitas di mata bank. Karena kan tadi kepercayaan banknya rendah ya, jadi dibutuhkan strategi seperti ini. Dari strategi tersebut diberikanlah bobot sebesar 0,28 dan rating sebesar 3 sehingga skor didapatkan 0,84. Nah, untuk ST yang terakhir ada membangun kemitraan dengan lembaga perdagangan internasional atau organisasi ekspor untuk membantu mempromosikan produk koperasi ke pasar global melalui pameran dagang, katalog produk, dan jaringan distribusi. Nah, di sini bobot yang bisa diberikan sebesar 0,4 dan ratingnya 3 sehingga dihasilkan skor sebesar 1,2. Dari
strategi dalam matriks trend dan juga trades didapatkan bobot sebesar 1 dan juga skornya 3. Dan untuk matriks WT atau Weakness dan Trades, yang pertama itu strateginya menyusun program pelatihan kewirausahaan intensif yang berfokus pada pengembangan kemampuan pengelolaan bisnis, inovasi untuk pengurus koperasi dan juga pelaku UKM. Nah, di sini saya memberikan bobot sebesar 0,29, ratingnya sebesar 2 dan skornya sebesar 0,58. Kemudian ada kerjasama dengan bank dan lembaga pembiayaan untuk menyediakan pinjaman atau dana hibah dengan syarat yang lebih fleksibel bagi koperasi. Ini seperti bank-bank negara sepertinya teman-teman. Yang pertama ada 0,31 untuk bobotnya dan kemudian pemberian rating sebesar 2 sehingga dihasilkan skor sebesar 0,62. Nah, dari situ berikutnya dalam matriks WT atau Weakness dan Trades itu ada mendirikan pusat inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan produk koperasi dan UKM melalui bimbingan teknis, akses ke mentor, dan juga fasilitas seperti coworking space serta laboratorium inovasi. Nah, di sini saya memberikan bobotnya sebesar 0,4 dengan ratingnya 3 dan dihasilkan skor sebesar 1,2. Nah, dari matriks WT atau Weakness dan Trades didapatkan bobot sebesar 1 dan skor yang dihasilkan sebesar 2,4 teman-teman. Oke teman-teman, dari analisis dari pertama IFAS, EFAS, kemudian dapatkan kuadran matriksnya, terus kemudian ada matriks SWOT-nya serta strategi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis strategi SWOT, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sebaiknya fokus pada pengembangan kapasitas digital dan inovasi produknya nih, serta strategi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan digital dan kewirausahaan, kerjasama internasional, serta pengembangan fasilitas inkubasi bisnis. Dengan strategi tersebut, maka mereka dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM di Banten, kayak gitu teman-teman. Mungkin analisis EFAS, IFAS, kuadran dari analisis tersebut, serta strategi yang bisa saya berikan itu berdasarkan pada rencana strategi yang disusun oleh Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Banten sendiri. Mungkin segitu saja analisis IFAS dan EFAS dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan juga instansi terkait. Nah, itu dia nih teman-teman video analisis IFAS, EFAS, serta matriks SWOT dari organisasi sektor publik yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Semoga video yang saya share ke teman-teman dapat memberikan dampak positif dan juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana serta instansi terkait. Mungkin cukup sekian video analisis ini dari saya, Putri Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.